Pastinya Anda semua nggak mau dong ketinggalan informasi dari kita, makanya jangan lupa subscribe official iNews Channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda, supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda. Pemirsa, tenaga medis menjadi garda terdepan dalam penanganan pasien positif virus corona. Jumlah pengorbanan pun mereka lakukan mulai dari keselamatan diri hingga harus meninggalkan keluarga saat menjalankan tugas kemanusiaan ini. Isak tangis dan haru pecah ketika Titi Ulansari dan Julita Indah, dua perawat rumah sakit umum Dr. Sujati Purwodadi yang berjuang mengatasi wabah corona, rindu bertemu keluarga. Air mata tidak dapat terbendung saat keduanya lakukan komunikasi melalui video call. Meski hanya bertatap muka, dapat melepas rasa kangen dan menjadi obat tersendiri. Titi dan Julita adalah perawat yang diperbantukan dalam tim pejuang COVID-19 di RSUD Dr. Sujati Purwodadi Grobogan, Jawa Tengah sejak sebulan lalu. Meski selalu dihantui rasa takut terpapar, keduanya berusaha tegar menjalankan tugas kemanusiaan ini. Kita sebenarnya berat pakai alat itu dan panas, pengap sampai susah untuk bernafas. Dan tapi bagaimana lagi, kita harus pakai alat itu, apalagi kalau kita sudah masuk ruangan pasien. Sebenarnya kita tidak berani, tapi mau gimana lagi, berani tidak berani kita harus siap, itu sudah profesi kita. Dan kita harus sudah rela meninggalkan keluarga, suami, anak. Setelah bertugas selama sebulan, kini keduanya harus tinggal di ruang karantina Rumah Sakit Dr. Sujati karena jumlah tenaga medis yang terpapar semakin bertambah. Keduanya pun meminta bantuan kepada masyarakat agar tetap menjalankan isolasi mandiri di rumah dan selalu menjalankan pola hidup sehat. Dengan begitu, dapat meringankan tugas tenaga medis di rumah sakit. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustam Nusantara, iNews melaporkan. Dan sudah bersama kami ya Dr. Adib Humaydi, beliau adalah Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia. Selamat siang Dr. Adib. Selamat siang Mbak. Baik, Dok, Anda pasti tahu betul bagaimana perjuangan para tenaga medis di garda terdepan melawan virus corona ini. Ini diupdate jumlahnya ini yang meninggal 469, artinya sudah 10%, 45 orang sekitar tenaga medis yang juga menjadi korban akibat virus ini. Tanggapan Anda? Ya, jadi kalau data yang kami terima memang 23 dari teman sejawat kami, senior guru kami, kemudian teman dari Dr. Kiki ada 6 orang, kemudian sekitar 12 perawat. Tapi yang perlu juga kita sampaikan saat ini juga ada beberapa teman sejawat kami yang dia juga melakukan isolasi mandiri dan kemudian juga ada isolasi di rumah sakit, serta ada juga yang kemudian dinyatakan sebagai PDP. Dan ini memang mereka yang sedang menjalankan tugas melakukan perawatan baik itu di UGD ataupun di rumah sakit rujukan. Gitu. Dan ini tentunya memang menjadi PR bagi kita semua dan kami sudah mencoba untuk melakukan investigasi beberapa kasus yang kemudian terkena pada teman-teman sejawat kami. Karena kami melihat yang terkena saat ini memang lebih banyak pada teman-teman yang di frontliner yang masih melakukan pelayanan di UGD, terus kemudian di klinik, baik itu di klinik praktek mandiri ataupun di klinik swasta, di rumah sakit swasta. Dan ini tentunya menjadi perhatian besar bagi kami juga, karena saat ini kita di dalam pelayanan kesulitan untuk menyatakan bahwa apakah memang dia pasien itu COVID atau tidak. Satu sisi pasien tidak tahu karena kita tahu bahwa sekarang banyak kasus dengan OTG atau orang tanpa gejala. Sehingga pasien pun tidak tahu atau masyarakat pun tidak tahu bahwa dia sebenarnya sudah pernah kontak dan kemudian kemungkinan positif tapi tidak ada gejala. Gitu.
Baik, jumlah korban tenaga medis ini tidak memungkinkan bahwa ini adalah juga faktor kurang memadainya APD, begitu. Apalagi APD ini sudah sesuai dengan undang-undang, ini merupakan hak perlindungan keamanan untuk para tenaga medis, begitu. Bagaimana IDI menyikapi ini, Pak Adip? Ya, jadi memang satu faktor itu adalah terkait dengan ketersediaan APD, dan ini poin yang kami selalu sampaikan. Dan respon dari pemerintah saat ini memang ada, karena itu menjadi prioritas, apalagi seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden dan juga Ketua Gugus Tugas untuk terkait dengan masalah APD ini. Tapi tentunya perlu kami sampaikan juga, problemnya di lapangan adalah distribusi yang belum merata. Ada beberapa teman sejawat kami, terutama yang di daerah dan di frontliner yang belum mendapatkan. Tapi kami juga mengapresiasi kepada masyarakat yang sangat antusias berbondong-bondong untuk membantu teman-teman kami di lapangan, dan itu sangat kami rasakan manfaat dari apa yang diberikan baik itu oleh masyarakat ataupun oleh perusahaan-perusahaan swasta membantu terkait dengan APD ini gitu. Baik, ya, ini lonjakan jumlah pasien juga rata-rata sampai 200 orang. Ini sampai kapan rumah sakit di Indonesia bisa menampung atau menghandle kasus corona ini? Ya, jadi memang kita harus segera untuk melakukan mapping kemampuan daripada fasilitas kesehatan di seluruh wilayah di negara Indonesia. Artinya tidak hanya di kota besar, karena kita lihat spreading atau penyebarannya sudah semakin meluas. Tidak ada satu provinsi pun yang tidak ada kasus, sehingga semuanya ada kasus dengan positif corona, dan tidak semua wilayah mempunyai kemampuan yang sama seperti halnya di Jakarta atau di Jawa. Karena beberapa daerah kalau kita bicara dengan kondisi normal saja di wilayah-wilayah apakah itu di Sulawesi, Kalimantan, Ambon, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, yang memang dalam kondisi normal pun mereka mempunyai keterbatasan dari sisi fasilitas kesehatan dan SDM. Sehingga mau tidak mau mulai sekarang harus punya mapping kemampuan dari wilayah dan antisipasi, termasuk juga bagaimana kita mengklasifikasikan apakah isolasi mandiri kemudian dia atau isolasi mandiri dengan pengawasan puskesmas. Saya kira ini penting supaya kita bisa mengatur juga flow daripada pasien-pasien yang memang seharusnya dirawat atau yang dia bisa dilakukan perawatan di rumah. Baik, Pak Adip, terima kasih terus berjuang untuk para tenaga medis dan terus jaga kesehatan, juga salam untuk para tenaga medis di sana. Dan pemirsa, tenaga medis menjadi ujung tombak perang melawan corona, namun tanpa didukung peralatan yang memadai, tenaga medis Indonesia sulit melawan COVID-19 yang penyebarannya kian mengkhawatirkan. Sudah lebih dari 2 bulan sejak virus corona melanda Indonesia, berbagai upaya ditempuh untuk menghentikan penyebaran virus corona yang tak henti mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Perang melawan corona pun digaungkan, tak tanggung-tanggung. Dari data Gugus Tugas Penanganan COVID-19, total 22.547 relawan dan 368.882 tenaga medis diterjunkan dalam penanganan pasien corona di seluruh tanah air. Tak main-main, tenaga medis yang diterjunkan meliputi dokter spesialis paru, spesialis penyakit dalam hingga dokter umum. Untuk membantu 39.000 lebih perawat diterjunkan. Mereka bekerja siang malam untuk menahan laju penyebaran virus corona yang kian memprihatinkan. Namun upaya penanganan corona di tanah air bak bertaruh dengan waktu. Dari catatan Gugus Tugas Penanganan Virus Corona, jumlah pasien positif corona terus bertambah. Angka penambahan pasien positif setiap harinya kini hampir mencapai 300 orang. Jumlah pasien meninggal karena corona mencapai 469 orang. Ironisnya, hampir 10% dari total pasien meninggal akibat corona adalah tenaga medis. 46 tenaga medis gugur dalam perang melawan corona hingga minggu kedua bulan April 2020. Mereka gugur karena terpapar virus corona dari pasien yang ditanganinya. Sementara lebih dari 100 tenaga medis lainnya terindikasi positif corona. Bukan tanpa sebab. Banyaknya tenaga medis yang gugur dan terjangkit corona saat bertugas karena minimnya alat pelindung diri dan pengamanan. Mereka yang berada di garis depan perang melawan corona justru tidak dibekali pengamanan diri yang layak dan mumpuni. Bahkan demi menjalankan tugas, jas hujan pun disulap menjadi APD yang tentu tidak menjamin keselamatan tenaga medis.
Padahal sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dalam pasal 57 diatur hak tenaga medis, diantaranya perlindungan hukum dan keselamatan, serta kesehatan selama menjalankan tugas. Tuntutan dan desakan untuk menyediakan alat pelindung diri dan fasilitas kesehatan pun mengemuka. Tak tinggal diam, pemerintah segera berupaya memenuhi kebutuhan APD dan alat kesehatan lainnya. Total 726.680 APD didistribusikan ke seluruh Indonesia. Juga lebih dari 1 juta material kesehatan yang dibagikan untuk penanganan corona di tanah air. Tapi segala upaya penanganan corona ini tidak akan banyak artinya bila tidak dibantu dengan kesadaran warga. Budaya mencuci tangan dengan sabun, tinggal di rumah dan melakukan physical distancing sangat penting untuk membantu penanganan virus corona. Tanpa kesadaran warga, penularan corona akan terus terjadi dan jumlah pasien akan terus bertambah. Dan bila ini terjadi, jumlah rumah sakit dan tenaga medis yang diterjunkan tak akan mampu membendung penyebaran corona di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.